Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di Franchise Channel dengan saya Yunanto Eskom, your franchise manager. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya sebuah rencana strategis dalam nanti Anda menjalankan bisnis franchise. Nah, tentunya rencana ini tidak hanya datang dari prinsipal di mana Anda bekerja sama membuat bisnis franchise, tapi Anda pun juga harus membuat strategi atau strategic plan untuk terus bisa mengembangkan bisnis franchise Anda. Nah, bagaimana dan seperti apa sih pentingnya membuat rencana strategis? Yuk kita mulai pelajari, kita mulai lihat seperti apa sih bagaimana menentukan atau membuat strategic plan yang baik. Oke teman-teman, kita harus ketahui bersama apa sih strategic plan. Jadi strategic plan-nya adalah rencana atau apa saja setting pencapaian, setting target, goals-nya mau apa dalam nanti kita ukur dengan jangka waktunya berapa lama. Misalkan Anda dalam membuka bisnis franchise, Anda mempunyai target dalam 6 bulan ke depan, ada setahun ke depan. Maka Anda harus tuliskan itu rencananya. Seperti apa rencananya, bagaimana aktivitasnya, sehingga nanti Anda benar-benar tahu, oh dalam nanti 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, nanti apa saja sih goals yang harus ditargetkan, apa saja sih pencapaian yang harus nanti ditargetkan, dan bagaimana target secara keseluruhan bisnis nanti ketika nanti Anda akan menjalani atau sudah memulai aktivitas operasional dalam Anda menjalankan bisnis franchise. Maka bagaimana cara membuatnya? Yuk kita lihat satu persatu teman-teman ya. Yang pertama yang harus ditentukan adalah targetnya dulu. Oke, dalam 1 tahun ke depan, outlet Anda harus mempunyai target. Paling tidak minimal ada beberapa target yang harus Anda lihat. Ada goals, targets. Anda harus membuat targetnya seperti apa, goal settingnya seperti apa, dan tentunya nanti ini benar-benar bisa membuat Anda dan tim Anda termotivasi untuk mencapainya. Oke, tentukan target dalam 1 tahun ke depan, Anda akan targetnya mau apa saja. Contoh, dalam hal nanti penjualan. Oke, penjualan nanti Anda targetnya berapa? Ya, kemudian nanti dalam hal nanti efisiensi peningkatan kualitas servis. Nah, targetnya akan seperti apa? Apakah nanti servisnya harus level A semua, servisnya harus benar-benar sudah pro semua, atau semua tim member Anda atau tim outlet Anda sudah terverifikasi, tersertifikasi oleh label training tersebut. Dan berapa kira-kira omset yang nanti Anda targetkan dalam setahun ke depan, itu perlu Anda tentukan target. Jadi Anda tahu apa saja nanti harus dikerjakan dalam setahun ke depan. Tentunya tidak terlepas dari dalam hal itu juga mungkin terkait dengan keuangan, bagaimana nanti Anda bisa menekan biaya-biaya yang terjadi dalam setahun ke depan. Targetnya berapa persen? Misalkan Anda mempunyai target dalam setahun ke depan, maka saya akan mengurangi biaya atau cost sebesar 10% misalkan gitu ya. Nah, tentunya Anda perlu tuliskan, targetkan. Jadi per subkategori, per kategori Anda mau apa? Kategori dalam hal sales, dalam hal operasional, dalam hal keuangan, itu Anda perlu breakdown nanti untuk targetnya satu persatu, sehingga nanti Anda tahu poin-poin penting apa saja yang menjadi target utamanya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah buat rencana aktivitas. Setelah Anda membuat target yang tadi, maka selanjutnya adalah turunan dari targetnya adalah bagaimana cara untuk mencapainya. Jadi, contoh targetnya nanti adalah peningkatan omset sebesar misalkan 1 miliar per bulan, maka aktivitasnya apa saja Anda breakdown. Misalnya meningkatkan jumlah menu, menambah menu yang lebih menarik lagi, membuat varian menu yang baru, kemudian meningkatkan harga jual misalkan, kemudian nanti meningkatkan jumlah cabang. Itu adalah salah satu breakdown dari aktivitas setelah nanti ada menentukan target. Ini penting dilakukan untuk biar nanti tahu untuk mencapai goals yang tadi, maka poin nomor 2 ini adalah breakdown-nya. Caranya akan melakukan apa saja. Itu perlu breakdown selama setahun ke depan. Nah, itu adalah untuk lebih mendetailkan apa-apa saja nanti yang perlu Anda lakukan. Kemudian yang ketiga, teman-teman. Yang ketiga adalah timeline setiap aktivitasnya. Oke, tadi yang pertama adalah membuat goals-nya, yang kedua tadi adalah membuat breakdown activity-nya, dan yang ketiga ini adalah membuat timeline. Kira-kira per aktivitas yang poin 2 tadi, itu berapa lama akan diselesaikan. Contoh, misalkan Anda akan membuka cabang baru, ya, dengan tujuan untuk meningkatkan omset. Maka cabang baru itu akan dibuat dalam waktu berapa lama?
Oke, jadi Anda buat breakdown per harinya atau per bulannya, bulan 1, bulan 2, bulan 3, oh nanti targetnya ada di bulan ke-5 baru akan buka cabang baru. Begitu seterusnya. Termasuk nanti ketika Anda akan membuat rencana untuk mengurangi cost sebesar tadi 5% atau 10% contohnya ya, maka apa saja nanti yang harus dilakukan di poin 2, yang poin 3 ini adalah breakdown-nya, kira-kira akan tercapai dalam waktu kapan, bulan berapa kira-kira akan tercapai, dan bagaimana caranya. Nah, teman-teman, itu adalah salah satu cara untuk bagaimana Anda bisa membuat strategic plan. Jadi, saya ulangi ya, jadi ada goals yang harus disetting, kemudian nanti breakdown activity, yang ketiga nanti adalah timeline per breakdown activity-nya seperti apa. Tujuannya apa? Agar target Anda bisa tersetting, aktivitasnya bisa Anda breakdown, bagaimana caranya, kemudian timeline waktunya itu agar bisa termonitor dengan baik. Sehingga apa? Sehingga target Anda bisa nanti tercapai dengan baik. Dan apapun yang terjadi, misalkan target atau plan yang tidak tercapai, ada reason-nya. Nah, sehingga nanti ketika nanti ada goal setting yang belum tercapai di tahun ini, maka bisa di-set nanti di tahun berikutnya. Nah, tujuannya adalah untuk memonitor bagaimana Anda membuat planning yang baik untuk bisa memajukan bisnis franchise Anda. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung dan kita ketemu lagi di franchise channel selanjutnya.